Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis masih membahas seputar GitHub. Oke, dimana pada topik pembahasan kali ini ialah bagaimana cara untuk membuat GitHub Pages. Oke, jadi GitHub Pages ini seperti contoh di sini penulis punya username ya, github.com, gasmining video, tutorial dev. Oke, jadi GitHub Pages itu nanti ketika diakses akan jadi seperti ini, video tutorial dev.github.io. Jadi Anda dapat mengakses GitHub Anda, maksudnya ya ini Anda bisa membuat untuk mengaksesnya di alamat URL seperti ini, dan Anda juga dapat untuk custom domainnya sih. Bahasa sederhananya sih Anda dapat membuat GitHub ini menjadi semacam apa ya, hosting ya, tempat untuk static file HTML Anda. Sekarang bagaimana cara untuk membuat GitHub Pages untuk lebih jelasnya? Oke, yang pertama pastikan Anda telah memiliki sebuah akun GitHub ya. Setelah itu silakan buka browser Anda, kemudian pergi ke github.com. Oke, setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini untuk tampilan homepage tanggal 17 Januari 2022. Langkah selanjutnya kita akan buat salah satu repository terlebih dahulu. Anda bisa klik new pada bagian sini, atau Anda bisa ke bagian pojok kanan, ada semacam arrow drop down. Anda bisa klik, kemudian pilih new repository. Setelah itu Anda akan dibawa ke halaman pembuatan repository seperti ini. Oke, langkah selanjutnya pastikan Anda masukkan nama repository yang sesuai dengan username Git Anda. Seperti contoh di sini ketika penulis klik profile, kemudian buka yang your profile ini. Oke. Nah, ini adalah username penulis ya. Jadi pastikan sesuai dengan yang ini. Bisa di-cut aja yang ini. Kemudian bisa kembali ke sini, kemudian tinggal paste. Terus jangan lupa masukkan .github.io. Seperti ini. Setelah itu pada bagian description ini terserah Anda sih. Misalnya example description for GitHub Pages. Misalnya seperti ini, GitHub Pages. Oke. Setelah itu untuk ini apa namanya, tampilannya itu public, kemudian untuk initial repository-nya, di sini Anda ingin menambahkan readme atau tidak itu terserah Anda. Di sini pun tambahkan readme aja. Jadi secara default tanpa kita menambahkan HTML kita, maka untuk yang GitHub Pages ini akan referensi ke readme ini. Jadi yang di readme ini yang akan ditampilkan. Seperti itu sih bahasa sederhananya. Oke, ini untuk edisi 17 Januari ya 2022. Nggak tahu kalau ke depannya akan diupdate sama tim GitHub. Setelah itu untuk lisensinya di sini penulis akan masukin MIT aja. Kemudian untuk yang git ignore-nya di sini penulis skip aja ya, karena nggak ada yang perlu diabaikan sih. Setelah itu silakan klik create repository. Nah, setelah Anda mengklik create repository, sekarang Anda telah dibawa ke halaman seperti ini. Untuk saat ini ketika kita coba untuk mengakses situs web ini, oke, ini masih belum bisa diakses ya. Di ini. Oke. Di sini penulis akan ke gas. Nah, bisa lihat di sini masih not found ya, 404 not found. Untuk yang ini karena catch sih, jadi ada nyangkut sih ya, ada catch. Langkah selanjutnya kita pergi ke setting. Oke, setelah GitHub Pages Anda terbuat seperti ini, bisa pergi ke setting, kemudian kita bisa pergi ke bagian pages. Oke, di bagian bawah menu ada pages, klik aja. Setelah itu Anda bisa lihat your site is ready to publish seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya untuk melanjutkan ini branch ya. Karena di sini kebetulan kita baru memiliki branch master. Jadi biarkan aja seperti ini. Langkah selanjutnya silakan pilih tema atau tampilan dari GitHub Pages kita. Oke. Seperti contoh di sini penulis ingin memilih yang ini aja untuk biar lebih cepat ya. Setelah itu klik select theme. Select theme. Oke. Setelah itu dia akan menambahkan readme MD seperti ini. Oke, di sini misalnya kita hapus saja, kemudian welcome. Oke, ini H1 ya, ini artinya H1. Jika Anda tidak tahu ini maksudnya apa, Anda bisa pergi ke di sini, kemudian readme MD editor. Setelah itu Anda bisa pilih di sini editor mana yang ingin Anda gunakan. Namun di sini penulis bisa pakai yang Pandau ini ya. Ini untuk mengedit readme MD. Kalau ini readme MD ya, markdown. Kalau nggak salah sih markdown. Oke. Nah, di sini Anda bisa pilih. Kalau H1 dia akan pakai pagar 1. Kalau H2 berarti pagar 2 seperti itu. Oke, H2 berarti pagar 2 seperti ini. Oke.
Misalnya H1 ya, misalnya welcome. Kemudian di sini welcome to my first GitHub pages. Oops. GitHub pages. Seperti ini. Oke, sekarang tinggal di copy aja yang ini. Jika Anda ingin menambahkan hyperlink, Anda bisa lihat di sini. Sini sebenarnya apa ya? WYG sih, what you see, what you get sih. Jadi harusnya lebih mudah sih ya. Daripada edit langsung di sini. Oke, setelah Anda copy, misalnya Anda menambahkan konten Anda tinggal paste di sini. Oke. Untuk previewnya Anda bisa klik di sini untuk melihat tampilannya. Dia akan preview seperti ini. Oke. Sekarang bisa di publish, commit, changes. Oke, sekarang GitHub pages kita telah ada readme-md-nya. Oke, ketika ke sini Anda bisa lihat ada config YML juga sih. Sebenarnya config YML ini dia set aja sih temanya apa. Seperti ini ya. Setelah itu sekarang bisa kembali buka yang ini, kemudian kita reload dan here we go. Sekarang kita telah memiliki sebuah konten ya GitHub ya. Welcome to GitHub pages. Oke, cuma ini masih dia nggak baca dari readme-md ini ya. Kadang-kadang emang gitu sih ya, jadi dia butuh beberapa menit untuk penyesuaian. Oke, sekarang bisa let's try again. Anda bisa lihat sekarang udah disesuaikan ya, jadi udah jadi welcome to my first GitHub pages seperti ini. Artinya bahwa sekarang GitHub pages telah berhasil dibuat. Oke, jika telah buat seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita bisa coba untuk buat indeks HTML ya. Jadi misalnya seperti ini. Terus akan buka dulu sebuah workspace ya. Oke. Jika Anda menggunakan VS Code, Anda akan mendapat tampilan seperti ini ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan open folder dulu ya. Open folder. Kemudian bisa pergi ke workspace misalnya, kemudian example. Kemudian kita buat sebuah pages di sini misalnya. Namanya adalah GitHub pages. Oke, seperti ini misalnya. Setelah itu create. Nah, sekarang kita telah memiliki GitHub pages ya. Sekarang bisa open aja. Untuk GitHub pages kita ini sekarang masih kosong. Kita tinggal buka terminal, kemudian new terminal. Oke. Setelah itu kita tinggal pergi ke GitHub. Kemudian kita copy, klik yang bagian kode ini, kemudian copy URL-nya ini ya. Klik yang bagian sini untuk copy. Nah, setelah di copy bisa kembali di sini, kemudian kita git init. Oh iya, pastikan di komputer Anda juga telah terinstall Git ya. Oke, jika sudah diinisialisasi untuk Git-nya, langkah selanjutnya tinggal git remote add origin, kemudian tinggal paste yang URL ini. Setelah itu enter. Setelah itu jangan lupa tinggal git pull origin master. Master ini adalah nama brand saya. Jika Anda memiliki branch lebih dari satu, Anda bisa masukkan sesuai dengan branch yang Anda inginkan. Nah, sekarang Anda bisa lihat readme-md sudah masuk ya. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan indeks HTML misalnya, index.html. Kemudian kita buat sebuah HTML sederhana di sini. Oke. Misalnya tutorial titelnya adalah video tutorial. Oke, developer misalnya. Kemudian di sini misalnya bisa welcome to my GitHub pages with static HTML. Oke. Setelah kita menambahkan seperti ini, kita tinggal push ke GitHub. Git status, tinggal git add dot. Ini dot karena kebetulan kita cuma commit satu file ya. Jika Anda punya beberapa file yang telah melakukan perubahan dan Anda ingin commit spesifik add spesifik, maka Anda bisa add, kemudian misalnya index HTML misal seperti ini. Oke, untuk spesifiknya. Nah, kan di sini kebetulan penuh cuma satu file, jadi git add. Kemudian git status untuk cek statusnya. Oke, tinggal git commit. Kemudian message-nya apa? Misalnya add index HTML. Setelah itu git push origin master. Nah, setelah git push origin master, Anda bisa lihat telah berhasil ditambahkan. Sekarang tinggal kembali ke GitHub, kemudian kita reload.
Oke, sekarang indeks HTML telah ditambahkan ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita coba untuk mengaksesnya di browser. Apakah indeks HTML-nya udah kebaca atau belum? Anda bisa lihat di sini bahwa ternyata belum bisa dibaca. Karena kadang emang seperti itu. Kita butuh beberapa menit sampai dia bisa kebaca. Sekarang kembali ke guys. Oke, masih belum ya. Di sini perlu akan nunggu sampai pukul 13.55 ya, baru perlu akan melanjutkan tutorial ini untuk melihat apakah perubahan ini berhasil atau tidak. Oke, dan untuk itu perlu akan pause terlebih dahulu. Oke, sekarang lanjut tanpa menunggu lebih lama ya. Sekarang kita bisa coba untuk reload, dan ya, Anda bisa lihat bahwa sekarang telah menggunakan static HTML dengan titel sesuai dengan yang telah kita set tadi. Jadi sebenarnya ya, Anda dapat menggunakan GitHub ini sebagai hosting untuk situs web Anda. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini hanya bersifat statik. Jadi ya, Anda bisa menambahkan seperti ini, static HTML ya. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa setiap yang Anda tambah di sini pasti bisa dapat diakses oleh orang lain. Nggak tahu kalau dalam mode private ya, belum pernah coba soalnya. Jadi seperti ini. Oke, mungkin seperti itu bagaimana cara untuk membuat GitHub Pages. Karena saya perlu tambahan dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Oke, sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu cara custom domain atau subdomain di GitHub Pages. Oke, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck!